Halo Sobat Milenial, hari ini kamu ketemu dengan kelompok 7 yang akan presentasi bab 15 peran akuntan dan informasi akuntansi dengan dosen pengampur Ibu Dr. Mardiana SE, MM, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Oh iya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya dengan seluruh anggota kelompok 7. Yang pertama ada Ajis Ketua Perdana dengan NPM 065, Baiti Puspaningrum dengan NPM 063, Intan Ramanda dengan NPM 079, Clara Lusanda dengan NPM 060, dan dengan saya sendiri Musfik Amrullah dengan NPM 053. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan peran akuntan dan membedakan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh akuntan publik, akuntan swasta, akuntan manajemen, dan akuntan forensik. Tujuan kedua, menjelaskan penggunaan persamaan akuntansi. Tujuan ketiga, menggambarkan 3 laporan keuangan dasar dan menunjukkan bagaimana laporan ini mencerminkan kegiatan dan kondisi keuangan suatu bisnis. Tujuan keempat, menjelaskan standar utama dan prinsip-prinsip pembuatan laporan keuangan. Tujuan 5, menjelaskan bagaimana perhitungan rasio keuangan dapat membantu pengguna untuk memperoleh lebih banyak informasi dari laporan keuangan dalam rangka menentukan kekuatan keuangan suatu bisnis. Tujuan ke-6, membahas peran etika dalam akuntansi. Tujuan ke-7, menjelaskan tujuan dari International Accounting Standard Board dan keberadaan badan tersebut. Sebelum kita lanjut ke materi tujuan pertama, kita nonton video dulu yuk. When you come to the office in the morning, you don't know what exactly the day will look like. You really have to be curious and be open to having new tasks every day. My name is Stefanie Kunze. I'm an Innovation and Digitalization Center leader in Zurich. My love for travel and learning first started on an exchange semester to Taiwan. I was so inspired by the complexities of Asian culture, and this trip really shaped me to who I am today. After I graduated, I wanted to join a firm that is really international and gives me opportunities to grow. This is what actually led me to EY. The culture at EY feels really young and energetic. We're always trying to embrace and enable innovation as a key part of our culture. I love combining my audit experiences with a focus on technology. I never thought I'd be able to merge different fields of study in this way. To me, innovation consists of 2 components. On the one side, the combination of 2 or more seemingly very separate ideas. On the other side, an outcome, which is triggered by the combination of these new ideas. We mean to generate a startup environment for our teams to try new ideas in a rather small context. As soon as we see that they make sense, we channel them to meaningful solutions for our clients. What surprised me about EY is you don't have to be in a certain role or rank for others to listen to your ideas. The firm really encourages speaking up and sharing your thoughts. Learning and growing at EY is of paramount importance. Senior partners learn from our youngest employees because this is how it keeps our experienced colleagues very active and agile in this changing environment. I like the sense of teamwork that we have here. We work hard, but we unwind together too. I'm realizing that this is a journey. I used to think that you can plan and control it, but now I'm really taking opportunities as they come. I don't know what's going to be next at EY, but I cannot wait to find out. Tujuan pertama,
Akuntansi atau accounting adalah sistem menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada pemilik dan karyawan perusahaan, kepada publik, dan ke berbagai badan pemerintah atau pengawas. Untuk melakukan beragam fungsi ini, akuntan melakukan pencatatan atas pajak yang dibayarkan, laba yang diterima, dan beban yang dikeluarkan, yang seluruhnya merupakan proses yang disebut dengan pembukuan. Lalu siapa saja sih pengguna informasi akuntansi? Ya, pertama, ada manajer bisnis. Mereka menggunakannya untuk mengembangkan sarana dan rencana, menetapkan anggaran, dan mengevaluasi prospek masa mendatang. Yang kedua, ada karyawan dan serikat pekerja. Mereka menggunakannya untuk merencanakan dan menerima kompensasi serta berbagai tunjangan seperti kesehatan, liburan, dan pensiun. Selanjutnya ada investor dan kreditor. Mereka menggunakannya untuk memperkirakan pengembalian kepada pemegang saham, menentukan prospek pertumbuhan, dan memutus apakah perusahaan berada dalam resiko kredit yang baik. Kemudian, ada juga otoritas pajak yang menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan pajak masuk, menentukan besaran pajak individu dan usaha, dan memastikan jumlah yang tepat dibayarkan tepat pada waktunya. Dan terakhir, ada badan regulator pemerintah yang mengandalkannya untuk memenuhi tugas-tugas mereka kepada masyarakat. Lalu, siapakah akuntan itu dan apa yang mereka lakukan? Controller atau kepala pejabat akuntansi adalah orang yang mengelola kegiatan akuntansi perusahaan dengan memastikan bahwa AIS memberikan laporan yang dibutuhkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kegiatan manajemen lainnya. Rentang kegiatan ini menuntut beragam jenis spesialis akuntansi. Dalam bagian ini, kita memulai dengan membedakan antara dua bidang utama akuntansi, yaitu keuangan dan manajerial. Akuntansi keuangan adalah suatu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penggunaan eksternal atas informasi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan akuntansi manajerial adalah suatu bidang akuntansi yang melayani penggunaan internal atas informasi keuangan suatu perusahaan. Lalu ada nggak sih perbedaan fungsi dan kegiatan akuntan? Jelas ada dong, kegiatan akuntan dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akuntan publik tersertifikasi. Ia adalah akuntan yang diberikan izin oleh negara setelah lulus ujian yang diberikan oleh American Institute of Certified Public Accountants dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Berikut adalah kantor akuntan publik yang masuk ke dalam golongan 4 besar. Yang pertama ada Deloitte Touche Tohmatsu di Amerika Serikat, Ernst & Young, dan PricewaterhouseCoopers di Inggris, serta KPMG di Belanda. Selanjutnya, jasa apa sajakah yang ditawarkan oleh CPA kepada masyarakat? Yang pertama, jasa audit. Audit adalah sebuah sistem pemeriksaan sistematis atas sistem akuntansi perusahaan untuk menentukan apakah laporan keuangannya benar-benar mencerminkan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, ada jasa pajak. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh CPA dalam persiapan pajak dan perencanaan pajak. Dan yang terakhir, ada jasa penasehat manajemen. Kantor CPA memberikan bantuan dalam bidang-bidang seperti perencanaan keuangan, desain sistem informasi, dan bidang-bidang lainnya bagi perusahaan klien. Yang kedua ada akuntan publik non-sertifikasi. Ia adalah akuntan yang memilih untuk tidak mengambil ujian CPA. Biasanya mereka sedang bekerja dalam bidang masing-masing sambil mempersiapkan diri menghadapi ujian CPA atau sembari menunggu hingga persyaratan sertifikasi terpenuhi. Banyak bisnis kecil, individu, bahkan perusahaan besar bergantung pada jasa akuntansi publik dan sertifikasi ini untuk melakukan jasa persiapan pajak pendapatan, akuntansi gaji, dan jasa perencanaan keuangan selama mereka mematuhi peraturan daerah dan negara. Selanjutnya ada CPA Vision Project. Langkahnya kecukupan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2012 mendorong dunia CPA untuk mempertimbangkan kembali budaya dan gaya hidupnya dengan mengadakan kompetisi inti akuntansi. Yang ketiga ada akuntan swasta dan akuntan manajemen. Akuntan swasta adalah akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengerjakan kegiatan keuangan harian. Sedangkan akuntan manajemen adalah akuntan swasta yang menyediakan jasa keuangan untuk membantu manajer dalam beragam kegiatan bisnis perusahaan. Yang terakhir ada akuntan forensik. Ini adalah praktik akuntansi untuk kepentingan penyelidikan hukum.
Akuntansi penyelidikan maksudnya akuntan forensik dapat menyelidiki transaksi keuangan pada kasus dugaan kejahatan. Dan bantuan perkara hukum maknanya akuntan forensik membantu dalam menunjukkan barang bukti untuk proses peradilan dengan cara mempersiapkan dan mempertahankan barang bukti. Certified Fraud Examiner adalah sertifikasi profesional yang diberikan oleh ACFE atas pengakuan kualifikasi karena telah memenuhi suatu bidang khusus dalam akuntansi forensik. Kegiatan CFE secara khusus berfokus pada soal penggelapan dana. Penyelidikan CFE mencakup 4 bidang, yaitu pencegahan dan penghindaran penggelapan, transaksi keuangan, investigasi kasus penggelapan, dan unsur-unsur hukum saat penggelapan. SARBOX atau SOX adalah pemberlakuan aturan federal untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam praktik akuntansi dengan cara memberlakukan persyaratan baru terhadap kegiatan keuangan dalam korporasi yang sahamnya didagangkan secara publik. Tujuan kedua, materi persamaan akuntansi. Semua angkutan mengandalkan pembukuan untuk mencatatkan dan melacak transaksi. Yang mendasari seluruh prosedur pembukuan adalah persamaan akuntansi. Yang menjadi alat utama dalam akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Setelah setiap transaksi seperti pembayaran ke pemasok, penjualan kepada pelanggan, dan ke gaji karyawan, persamaan akuntansi harus seimbang. Jika tidak, maka kesalahan akuntansi telah terjadi. Untuk memahami pentingnya persamaan ini, kita harus memahami istilah-istilah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aset adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan atau individu yang memilikinya. Aset untuk tujuan akuntansi mencakup tanah, bangunan, peralatan, persediaan, dan pembayaran ditangguhkan ke perusahaan atau piutang usaha. Kewajiban merupakan utang yang ditanggung perusahaan ke pihak luar. Ekuitas pemilik adalah jumlah uang yang akan diperoleh pemilik apabila mereka menjual seluruh aset perusahaan dan membayar seluruh kewajibannya. Istilah lain untuk ekuitas pemilik adalah nilai kekayaan bersih. Selisih antara apa yang dimiliki perusahaan aset dikurang utangnya, kewajiban, merupakan nilai kekayaan bersihnya atau ekuitas pemilik. Apabila aset perusahaan melebihi kewajibannya, ekuitas pemilik menjadi positif. Ekuitas pemilik terdiri dari dua sumber modal. Yang pertama, jumlah yang awalnya diinvestasikan oleh pemilik. Yang kedua, laba juga dimiliki oleh pemilik yang dihasilkan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Materi yang berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu dari beberapa jenis pelaporan yang merangkum status keuangan perusahaan kepada pemegang saham untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan dibagi lagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang memuat informasi rinci mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan. Karena neraca juga menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, neraca disebut juga laporan posisi keuangan. Aset. Dari sudut pandang akuntansi, sebagian besar perusahaan memiliki 3 jenis aset, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Yang termasuk aset lancar adalah kas dan aset-aset yang dapat dicairkan dalam kurun waktu setahun. Tindakan mengubah sesuatu menjadi kas ini disebut likuiditas. Contoh aset lancar adalah utang, karena biasanya utang dibayarkan dalam bentuk kas. Banyak perusahaan memegang aset non-liquid, contohnya seperti persediaan barang dagangan. Aset tetap. Aset tetap merupakan aset dengan kegunaan atau nilai jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Tetapi ketika gedung dan peralatan tersebut menjadi usang, nilainya pun akan berkurang. Lalu aset yang terakhir adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset non-fisik seperti paten atau merek dagang yang memiliki nilai ekonomis dalam bentuk manfaat yang diharapkan. Seperti halnya aset, kewajiban seringkali dipisahkan berdasarkan kategorinya. Ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang.
kewajiban lancar merupakan utang yang harus dilunasi dalam kurun waktu setahun. Yang termasuk kewajiban lancar yaitu utang usaha, tagihan yang belum dilunasi kepada pemasok bahan baku, beserta gaji dan pajak yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban jangka panjang adalah hutang yang belum jatuh tempo hingga 1 tahun ke depan. Biasanya berupa dana pinjaman yang bunganya harus dilunasi. Apakah laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memuat pendapatan dan beban tahunan perusahaan sehingga hasil akhirnya menunjukkan laba atau rugi. Rumus untuk mencari laba atau rugi yaitu dengan mengurangkan pendapatan dengan beban. Laporan laba rugi dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua biaya pendapatan, dan yang ketiga beban operasi, yang terakhir adalah laba bersih. Pendapatan merupakan dana yang mengalir ke dalam bisnis dari penjualan barang atau jasa. Biaya pendapatan merupakan biaya yang ditanggung perusahaan saat memperoleh pendapatan dari perusahaan lain selama tahun yang bersangkutan. Beban operasi merupakan biaya selain biaya pendapatan yang timbul saat memproduksi barang atau jasa. Kategori yang terakhir dalam laporan laba rugi yaitu laba bersih. Laba bersih atau penghasilan bersih merupakan laba kotor yang dikurangi dengan beban operasi dan pajak pendapatan. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan penerimaan kas dan pembayaran kas tahunan. Laporan arus kas menunjukkan dampak kas dari 3 aspek bisnis, yaitu arus kas dari operasi merupakan bagian pertama dari laporan ini yang berhubungan dengan kegiatan operasional utama seperti transaksi kas yang dilibatkan dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa. Arus kas dari investasi merupakan bagian kedua dari laporan tersebut yang menunjukkan kas bersih yang digunakan dalam atau yang disediakan oleh investasi. Hal ini mencakup penerimaan dan pembayaran kas dari pembelian dan penjualan saham, obligasi, properti, peralatan, dan aset produktif lain. Arus kas dari pembiayaan merupakan bagian ketiga dari laporan tersebut, menunjukkan kas bersih dari seluruh kegiatan pembiayaan. Anggaran laporan keuangan internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, laporan keuangan internal paling penting adalah anggaran, yaitu laporan terinci mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk periode di masa mendatang. Meskipun periode tersebut biasanya berlangsung setahun, sebagian perusahaan membuat anggaran 3 atau 5 tahun, terutama ketika mempertimbangkan pengeluaran modal yang besar. Tujuan 4. Standar dan praktik pelaporan. Pengakuan pendapatan dan penetapan waktu aktivitas. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition misalnya adalah pencatatan dan pelaporan pendapatan non formal pada waktu yang tepat. Meskipun suatu perusahaan memperoleh pendapatan secara kontinu saat mencetak penjualan, laba tidak akan dilaporkan hingga siklus laba terpenuhi. Ada 2 siklus laba yang harus terpenuhi. Yang pertama, penjualan telah selesai dan produk telah dihantarkan. Yang kedua, harga jual telah ditagih atau dapat ditagih piutang dagang. Pengungkapan penuh. Gagasan untuk mengharuskan input dari manajer dikenal sebagai prinsip pengungkapan penuh, full disclosure. Pengungkapan penuh adalah panduan yang mengharuskan laporan keuangan untuk tidak saja memuat angka-angka, tetapi juga memuat penjelasan dan interpretasi manajemen terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan menghadirkan beragam informasi. Laporan tersebut membantu investor dalam memutuskan berapa saham yang harus dibeli atau membantu memberi pinjaman dalam memperpanjang tenor kredit atau tidak. Rasio dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi utama. Yang pertama, rasio solvabilitas.
untuk mengukur risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, rasio profitabilitas untuk mengukur potensi laba. Yang ketiga, rasio aktivitas untuk mengevaluasi penggunaan aset oleh pihak manajemen. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya. Rasio lancar dan solvabilitas jangka pendek. Rasio solvabilitas jangka pendek mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang secara segera. Yang paling sering digunakan adalah rasio lancar atau current ratio atau rasio bangkit. Rasio ini dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio profitabilitas didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan jumlah saham biasa yang diterbitkan. Laba per saham, earning per share, menentukan besarnya dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham. Sebagai indikator potensi kekayaan perusahaan, investor menggunakan rasio ini untuk menentukan apakah harus membeli atau menjual saham perusahaan. Cara menghitung laba per saham. Laba bersih dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Rasio aktivitas. Seefisien apakah perusahaan menggunakan sumber dayanya? Efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan berhubungan erat dengan profitabilitas. Sebagai calon investor, Anda ingin mengetahui perusahaan mana yang memperoleh lebih banyak hasil dari sumber dayanya. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dapat digunakan untuk rasio aktivitas, sehingga dapat mengukur efisiensi tersebut. Tujuan 6. Menghadirkan etika ke dalam persamaan akuntansi. Tujuan etika dalam persamaan akuntansi. Tujuan etika dalam akuntansi adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam lembaga bisnis, pasar keuangan, dan produk serta jasa dari profesi terkait akuntansi. Tanpa adanya etika, seluruh perangkat dan metode akuntansi tidak akan berarti, karena kegunaan mereka pada akhirnya bergantung pada kejujuran penerapan ilmu akuntansi. Mengapa perlu ada etika akuntansi? Selain peluang dan hasil positif yang dihasilkan dari dunia bisnis, perilaku tidak benar pun bisa terjadi. Di tengah banyaknya laporan publik mengenai tindakan amoral, etika masih menjadi bidang di mana seseorang yang bersedia untuk melakukan hal yang benar bisa membuat suatu perubahan dan orang-orang melakukannya setiap harinya. Kode Etik Profesional ACPA. Kode Etik Profesional atau Code of Professional Conduct bagi akuntan publik di Amerika Serikat dimuat dan diberlakukan oleh AACPA. Lembaga ini menjelaskan 6 bidang etika yang harus dipatuhi akuntan agar dapat mempertahankan sertifikasi mereka. Rincian menyeluruh atas kepatuhan dalam bidang masing-masing dipaparkan dalam AACPA. IMA juga membuat aturan serupa untuk memberikan panduan etika bagi profesi akuntansi manajemen. Pelanggaran atas etika akuntansi dan GAAP. Pelanggaran tindakan akuntansi yang tak etis dan ilegal telah memenuhi halaman surat kabar selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik, mengancam kelangsungan dana pensiun ribuan karyawan, dan menyebabkan penutupan dan hilangnya lapangan pekerjaan. Semua itu seharusnya bisa dihindari apabila karyawan mengikuti kode etik profesional. International Accounting Standards Board. Sejak didirikan tahun 2001 dan bermarkas di London, Inggris, International Accounting Standards Board atau IASB merupakan badan independen nirlaba yang bertanggung jawab atas penciptaan standar akuntansi global dan menghimpun dukungan serta kerjasama dari berbagai organisasi akuntansi dunia dalam memberlakukan standar tersebut. 15 anggota IASB dari berbagai negara adalah pakar akuntansi dengan pengalaman teknis dan bisnis internasional yang mumpuni. Karena badan tersebut tidak mewajibkan pemerintah negara dunia untuk menerima standar yang direkomendasikannya, komitmennya dalam penjalan kerjasama dunia menjadi tugas yang tidak berkesudahan. Namun demikian, penerimaan internasional menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan. Mengapa harus satu standar praktik global? Meskipun sudah ada lebih dari 100 negara yang mengadopsi praktik akuntansi IASB, hampir 40 negara lain, antara lain Tiongkok, Kanada, dan Amerika Serikat masih menggunakan GAAP versi mereka sendiri. Penggunaan standar akuntansi yang berbeda-beda dapat menghasilkan tafsiran yang jauh berbeda terhadap kesehatan finansial suatu perusahaan. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas berdasarkan GAAP dan IASB. Contoh bidang-bidang yang menjadi sasaran penyelarasan
antara GAAP Amerika Serikat dan IASB. 1. Dalam menilai aset. GAAP versi Amerika Serikat, suatu aset diturunkan nilainya apabila atas alasan tertentu nilainya memang berkurang. Namun nilai tersebut tidak bisa diubah lagi sekalipun nilai aktualnya memang meningkat. Sebaliknya, IASB memungkinkan perubahan karena mencerminkan kenaikan nilai pasar, sehingga nilai aset perusahaan yang dilaporkan bisa berbeda sesuai sistem akuntansi yang dianut. 2. Dalam pengakuan pendapatan. Ketika pendapatan dari pelanggan seharusnya diakui atau dilaporkan, dan pada nilai berapa seperti yang tercantum dalam laporan keuangan, prosedur GAAP Amerika Serikat dan IASB berbeda satu sama lain. 3. Dalam menurunkan nilai aset keuangan, misalnya melaporkan kredit macet atas krisis keuangan terjadi, baik GAAP Amerika Serikat dan IASB saat ini menggunakan prosedur yang sama. Setelah kerugian terjadi, nilai pinjaman dapat dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut yang mencerminkan penurunan nilainya secara keseluruhan. 4. Dalam mengungkapkan nilai wajar, proposal gabungan FISB dan IASB mensyaratkan standar baru dalam memperbaiki sistem perbandingan mengungkapkan nilai wajar dalam laporan keuangan. Rentang waktu implementasi. SEC Amerika Serikat telah menetapkan tahun 2015 sebagai tahun paling awal yang mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan prosedur IASB dalam pelaporan keuangan. Namun, untuk memenuhi target 2015 ini, IASB pertama-tama harus menunjukkan bahwa standar miliknya telah dikembangkan secara cermat agar dapat digunakan dalam sistem laporan keuangan di Amerika Serikat. Hal ini mencakup kepastian bahwa investor telah memahami dan memiliki kemampuan dalam menggunakan standar IASB. Pendidikan akuntansi pun harus diperbarui agar mempersiapkan mahasiswa akuntansi Amerika Serikat dalam standar IASB, juga memutakhirkan para praktisi di kantor-kantor akuntan. Kesimpulannya, peran akuntansi adalah untuk mempertahankan sistem komprehensif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengomunikasikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna eksternal dan internal untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan mengukur kinerja bisnis dan menerjemahkan hasil yang dicapai menjadi sebuah informasi yang menarik, berguna bagi keputusan manajemen. Sekian materi yang kami sampaikan pada presentasi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman semuanya. Bye-bye.